Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka akan sedikit menerangkan tentang reformulasi Bisa pembuatan lihat lozenges soalnya vitamin C dengan anggota kelompok Amiruddin, jadi Eva Arianti, Istiqomah, Sali Nurselina Wisang, Dinda Bestari, Arundini Sukma Amalia, Intan Charlie, dan Hanifah Ada. Fauzia. Selamat menyaksikan. Asam askorbat atau sering kita kenal dengan vitamin C merupakan salah satu vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai antioksidan. Sehingga untuk memudahkan penggunaannya dibuat menjadi tablet lozenges. Tablet lozenges atau tablet hisap digunakan dengan cara dihisap dan didiamkan di dalam mulut. Adapun sediaan tablet lozenges yang akan dibuat itu 500 mg. Vitamin C dibuat menjadi tablet lozenges karena tablet hisap memiliki keuntungan, yaitu sangat mudah diberikan kepada pasien anak-anak dan untuk usia lanjut. Perlu kita ketahui bahwa salah satu sifat dari vitamin C ini itu tidak tahan terhadap suhu yang panas, sehingga pembuatan tablet lozenges vitamin C ini kami menggunakan metode gempa langsung. Metode gempa langsung merupakan metode pembuatan tablet yang paling tepat karena metode ini menggunakan penanganan bahan-bahan yang paling sedikit dan tidak melibatkan tahap pengeringan. Oleh karena itu, metode ini paling efisien energi, paling cepat, dan paling ekonomis untuk memproduksi tablet. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan bahan tambahan yang sesuai. Bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan tablet lozenges yaitu diluen atau pengisi, binder atau pengikat, desintegran atau penghancur, lubrikan atau pelincir, glidan atau pelicin, pemanis, pewarna, dan perasa. Adapun formula tablet lozenges vitamin C dalam skala pilot sebagai berikut. Bahan yang pertama yaitu vitamin C yang berfungsi sebagai zat aktif dengan konsentrasi 50%. Adapun perhitungan bahannya 50/100 dikali 500 sama dengan 250 mg. Jumlah satu tablet yaitu 250 mg dan jumlah 1000 tablet yaitu 250 gram. Bahan yang kedua yaitu Avicel. Avicel di sini berfungsi sebagai binder dengan konsentrasi 20%. Dengan perhitungan bahan 20/100 dikali 500 sama dengan 100 mg. Jumlah satu tablet yaitu 100 mg dan jumlah 1000 tablet yaitu 100 gram. Bahan yang ketiga yaitu starch. Berfungsi sebagai desintegran dengan konsentrasi 15%. Adapun perhitungan satu bahannya yaitu 15/100 dikali 500 sama dengan 75 mg. Jumlah satu tabletnya yaitu 75 mg dan jumlah 1000 tabletnya yaitu 75 gram. Bahan yang keempat yaitu magnesium stearat. Berfungsi sebagai lubrikan dengan konsentrasi 1%. Perhitungan satu bahannya yaitu 1/100 dikali 500 sama dengan 5 mg. Jumlah satu tabletnya yaitu 5 mg dan jumlah 1000 tabletnya yaitu 5 gram. Bahan yang kelima yaitu talc. Berfungsi sebagai glidan dengan konsentrasi 1%. Perhitungan satu bahannya yaitu 1/100 dikali 500 sama dengan 5 mg. Jumlah satu tabletnya 5 mg dan jumlah 1000 tabletnya yaitu 5 gram. Bahan yang keenam yaitu mannitol. Berfungsi sebagai pemanis dengan konsentrasi 5%. Perhitungan satu bahannya yaitu
5/100 dikali 500 sama dengan 25 mg. Jumlah satu tabletnya yaitu 25 mg dan jumlah 1000 tabletnya yaitu 25 gram. Adapun bahan yang ketujuh yaitu laktosa berfungsi sebagai pengisi dengan konsentrasi 8%. Perhitungan satu bahannya yaitu 8/100 dikali 500 sama dengan 40 mg. Jumlah satu tabletnya yaitu 40 mg dan jumlah 1000 tabletnya yaitu 40 gram. Bahan yang kedelapan yaitu grape mint. Berfungsi sebagai perasa, konsentrasi, perhitungan bahan, jumlah satu tablet dan 1000 tabletnya yaitu secukupnya. Dan bahan yang kesembilan, beetroot. Berfungsi sebagai pewarna, konsentrasi, perhitungan bahan, jumlah satu tablet dan 1000 tablet yaitu secukupnya. Adapun prinsip pembuatan tablet dengan metode kempal langsung sebagai berikut. Semua bahan obat di-grind terlebih dahulu dengan tujuan untuk menyeragamkan ukuran partikel bahan. Selanjutnya, zat aktif dicampur dengan eksipien lainnya kemudian di-blend untuk menghomogenkan campuran bahan. Selanjutnya, dikempal langsung menjadi sediaan tablet. Langkah-langkah pembuatan tablet hisap vitamin C. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, setiap bahan yang digunakan di-grind terlebih dahulu. Yang ketiga, ditimbang semua bahan sesuai perhitungan. Yang keempat, masuk proses pencampuran, yaitu campurkan vitamin C, Avicel, starch, mannitol ke dalam mixer untuk di-blend sampai semua bahan homogen. Selanjutnya yang kelima, dimasukkan dan dicampurkan mg stearat, talkum, grape mint, dan beetroot ke dalam mixer untuk di-blend hingga homogen. Selanjutnya, setelah homogen, dilakukan evaluasi campuran serbuk yang dihasilkan, meliputi sifat alir, sudut diam, dan kompresibilitas. Selanjutnya, setelah campuran serbuk memenuhi karakteristik sifat alir, sudut diam, dan kompresibilitas, selanjutnya masuk ke dalam proses pencetakan, di mana tablet dicetak dengan bobot 500 mg. Adapun proses pencetakan tablet menggunakan mesin rotari dapat dilihat sebagai berikut. Adapun prosesnya yaitu ada filling, di mana filling ini tujuannya untuk pengisian bahan ke lubang die. Selanjutnya, tahapan setelah filling itu yaitu tahap kompresi yang meliputi pre-compression, main compression, dikempa dengan baik. Selanjutnya, tablet dikeluarkan dari mesin cetak tablet. Tablet yang dihasilkan selanjutnya dilakukan evaluasi. Evaluasi tablet lozengs yang dilakukan yaitu pertama, ada organoleptik. Tujuannya yaitu untuk pengontrolan keseragaman antara tablet yang satu dengan yang lainnya dan untuk memantau pembuatan yang bebas kesalahan. Uji organoleptik tablet hisap ini dilakukan menggunakan panca indera dengan mengamati bentuk, warna, rasa, bau, dan deteksi adanya cacat fisik. Berikutnya ada keseragaman bobot. Timbang sebanyak 20 tablet, lalu dihitung bobot rata-rata tiap tabletnya. Setelah itu, tablet tersebut ditimbang satu persatu. Hitung penyimpangan masing-masing bobot terhadap bobot rata-rata tablet. Yang ketiga, ada keseragaman ukuran.
Sebanyak 20 tablet diambil sebagai sampel, lalu diukur diameter dan ketebalan tablet satu persatu dengan alat jangka sorong. Dicatat hasilnya, analisa hasil pengukuran dengan persyaratan FI3. Persyaratan diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari sepertiga tebal tablet. Untuk uji evaluasi sediaan tablet yang selanjutnya yaitu yang keempat, uji kekerasan tablet, di mana disiapkan tablet sebanyak 20, kemudian diletakkan satu persatu tablet pada posisi tegak lurus di atas alat hardness tester. Kemudian ditekan tombol start pada alat dan dibiarkan beroperasi sampai tablet pecah. Untuk tablet hisap sendiri, kekerasan yang digunakan yaitu 10-20 kg. Setelah itu dibaca skala yang menunjukkan kekerasan tablet. Setelah dicatat, itulah hasil kekerasan tablet hisap. Yang kelima yaitu uji kerapuhan tablet. Untuk uji kerapuhan tablet itu ditimbang 10 tablet kemudian dimasukkan ke dalam alat variability tester. Alat dijalankan sebanyak 100 putaran dalam 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Tablet kemudian dibersihkan kemudian ditimbang ulang. Hitung kehilangan bobotnya dan dinilai kerapuhan tablet yang masih diterima yaitu 0,5% sampai 1% dari bobot tablet. Evaluasi yang terakhir yaitu uji disolusi tablet. Tablet dimasukkan ke dalam alat disolusi tester dan dilihat dalam waktu 45 menit. Tablet harus larut tidak kurang dari 75% dari jumlah yang tertera di etiket. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah. Kayak mana, Nus? Sorry, we agak putus-putus loh suara kalian. Apa? Single Ada yang mau apa? dibahas enggak dulu? Apa yang mau kita bahas? Enggak. Ini kalau di farmakopean. Asam askorbat tadi ya, Nus? Iya. Jadi kalau misalnya itu kan ada semua kan yang kayak yang penjelasan dari yang kayak contoh dari Bapak itu kan ada semua yang di YouTube itu kan. Ya kan? Nah, terus nanti apa yang kita bikin apanya? Apanya itu namanya? Daftar pustakanya. Farmakope aja nanti kita buat daftar pustakanya. Semua satu biji maksudnya satu satu referensi aja. Dari buku resep. Halamannya Kalau jurnal lu nggak bisa juga ya? Apa? halaman Nantilah dilihat. Kalau jurnal lu bisa ya atau enggak?
Ada yang mau ditanya nih. Kalau aku nggak ada sihir karena semua udah tercantum di video itu kecuali yang halaman apa itu yang halaman 10 sampai 15 yang kau tanya sama Bapak. Ah, Kalau aku nggak ada pertanyaanku karena semua udah tercantum di video itu sama ada di Farmakope. Kecuali yang halaman iya 10 Kak. sampai 15. Kalau halaman Ih, kalau ih, alur prosedur Nus, pun masih ada tadi udah dijelaskan di YouTube. iya yang gempa langsung itu ya kan. Nah, tunggu dulu, yang 10 sampai 15 itu apa pembahasannya kemarin ya? Lupa. Evaluasi serbuk. Yang tadi di situ ada dijelaskan kan, Nus. Tapi Bapak ini dia kenapa panjang kali yang di sininya? Kevin Semua bisa memang nggak pakai Kak? pignometer ya, Nus? Apa? Enggak usah share screen eh, makalah Bapak itu punya Bapak itu ada enggak? Itu udah ada di Bukan, dokumen. iya, bukan PPT yang kemarin yang reformulasi yang Bapak itu. Nah, ini. Aku masih belum paham loh yang tadi mengenai yang dapatnya bobotnya itu dari mana. Halaman 10, Pin. Nah, Nus, di Bapak itu kan ini panjang kali, itu sampai ada tuh perhitungannya. Yang di kita tadi, ada sih, Nus. Tadi kita ada apanya? Pengujian serbuknya. Ada evaluasi serbu ada. Pakai mesin pinkometer juga. Apa tadi? Apa tadi, Wei? Pakai mesin pignometer lah juga. Iya, iya. Kayaknya.
Nggak ada diterterakan. Iya, cuma yang itu. Yang ini yang tadi yang dikirim yang paling atas kan dikirim Catherine itu kan prinsip pembuatan tablet dengan metode kempalang itu nanti yang di bagian metode obatnya. Ini yang kayak cara pembuatannya yang kedua. Yang evaluasinya cuma yang evaluasi ini. Yang evaluasi tablet hisap, Ki. Kan tadi kita lagi bahas ini. Oke, orang ini preformulasi juga kan, Ki?
Nggak tahu ya, bukan reformulasi judul makalahnya. Takutnya salah juga, belum baca teliti kali makalah ini. Iya, ini yang ya, tunggu. Tuh. Oke, terima kasih semua. Banyak makasih. Nus, ini preformulasi kan, Nus? Mana sih yang? Hah? Iya, halaman 23-nya. Halaman 23 Oh, ya? enggak, aku baca dari kalau aku ngestur aja. Itu kayak preformulasi. Soalnya dari judul aja tengoklah, dia bikin apa cara pembuatan tablet hisap vitamin C kan. Berapa menit lagi situ, Kevin? Jadi yang mirip Bapak itu yang mana? Coba uji serbuknya. Apa? Yang uji serbuknya nggak ada situ. Nggak ada. Enggak, aku tanya, emang semua kalau misalnya pembuatan apa itu ada uji serbuknya? Biasanya atau hanya sebagian, kerasannya atau di hanya sebagian obat saja? Iya. Kalau obat tablet harus kayak gitu juga semua. Mana ada yang diapain kecualikan? Tunggu dulu ya. Ini kan tadi kan ada dikirim nih kan, yang tadi di SSC Catherine. Mana yang uji? Gambar pignometer yang kayak mana? Kayak apa itu? Yang ini. Nomor Kayak gelas enggak ukur dia. yang di SSC Catherine ini, yang nomor 1 ini. Coba kau tengok yang gambar kedua. Oh, yang nomor 1 ya. 6 dia. 6. Oh, yang ada biru-birunya ini. Yang ada kayak gelas ukur. Ya berarti adalah evaluasi serbuknya ini. Berarti dia nggak dimasukkannya kata-katanya ke sini. Dia cuma main ngomong tadi itu aja. Nah, kita nangkap dari omongan dia itu aja. Kalau masuk yang di YouTube itu uji campuran serbuknya, itu ujinya kayak apa? Pakai uji kekerasan, uji yang tadi itu kan ada di kastelnya. Kerapuhannya itu kan termasuk uji apa? Serbu. Aku kayak mana dong? Pengikatnya. Jadi yang dimaksud Bapak ini gimana? Nus, kalau misalnya kita ngikut yang di PPE, yang di YouTube ini semua, ya kan? Karena yang di YouTube ini semua kan ada yang di makalah Bapak itu kan, yang kayak di contoh Bapak itu. Itu aman-aman aja. Mudah-mudahan. Siska paham nggak, Jess? Kalau aku cuman ngehnya
kita boleh ambil dari materi orang, berarti tinggal ngubah nama obatnya aja lo kan. Gini, kayak misalnya, lu misalkan punya tuh obat, misalnya di rumah lu itu misalnya ada obat Sanadril ya kan. Nah, itu kan ada komposisi dalam obat Sanadril itu kan. Nah, yang lu cari itu apa? Yang lu cari itu dari bahan utama yang komposisi pertama obat lu itu, baru nanti bahan tambahannya komposisi dari kedua sampai seterusnya. Intinya Nah, baru zat kita semua kayak sama untuk bahannya. iya, sama, tapi kita kayak mencari tahu dari bahan-bahan yang itu yang ada di situ. Terus tinggal kita ganti aja nanti nama obatnya, bebas mau nama obat apa. Terus tadi yang di makalah contoh dari Bapak itu kan ada yang hitung-hitungan itu kan. Kita kalau ngambil contoh dari orang, kita tahu dari mana Le mau hitungnya? Maksudnya kan Memang udah kayak pas hitungan itu, Jess. bobotnya itu udah pasti gitu berarti. Memang itu udah pasti gitu Udah cara pasti hitung udah bobotnya. ada bobot dari masing-masing obat, masing-masing bahan obatnya. Kayak paracetamol itu kan misalnya dia memang udah 250, ya memang 250 harus dihitung.